Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Ibu akan mengakses kehadiran kalian. Pasti hadir nggak? Muhammad Dapa. Hadir. Fatma. Hadir. Dwi Cahyani. Dwi. Oh ya, Dwi Cahyati. Muhammad Jumadi. Hadir. Rizky. Arbain. Muhammad Aliansyah. Hadir. Lendi. Terus Datul. Selfie. Aditya. Novia. Berarti ada yang beberapa yang hadir dan ada yang nggak hadir. Sebelum kita masuki materi kita pada hari ini, Bu Dinanya materi sebelumnya tentang materi apa? Menyantuni kaum yang lemah. Menyantuni kaum yang lemah. Jadi materi kita pada hari ini mengulang bab 4, yaitu menyantuni kaum yang lemah. Langsung saja kita masuk materi kita pada hari ini. Menyantuni kaum miskin dalam surah Al-Maun. Maksud dari menyantuni kaum yang miskin dalam surah Al-Maun, kaum yang lemah, kaum yang miskin, yaitu kita harus berbuat baik kepada orang yang kurang mampu atau yang lemah. Dalam surah Al-Maun, bisa bacakan Rizky, bacakan surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa ja'alal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Artinya, Yati. Ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Lanjut. Nah, Itulah orang yang mendustakan yang menghardik menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Jadi itu adalah surah Al-Maun dan artinya. Surah Al-Maun ini berkaitan tentang kita sebagai umatnya nggak boleh menghardik atau mendustakan agama dan menghardik anak yatim, dan juga dianjurkan untuk memberi makan orang yang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Dia sholat tapi dia menghardik anak yatim, mendustakan agama, tidak memberi orang miskin makan. Maka celakalah dia sholat, mungkin sholatnya nggak diterima. Seperti itu. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami surah Al-Maun sebagai firman Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, terbiasa membaca surah Al-Maun dengan benar. Dan ketiga, memahami makna dan arti dalam surah Al-Maun. Jadi tujuan kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini supaya kalian tahu arti dan makna dalam surah Al-Maun, dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita hari ini. Semoga bisa tercapai. Baik, di sini ada hadis tentang sedekah kepada orang yang lemah. Memberikan sedekah kepada fakir miskin, orang yang mengusahakan bantuan pertolongan bagi janda dan orang miskin, ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat sholat malam. Jadi kita memberi sedekah kepada orang miskin, kepada fakir miskin, kepada orang yang lemah, termasuk berjihad di jalan Allah. Maksud berjihad di jalan Allah ini, kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah zakat. Nah, cara kita melengkapi agama kita dengan cara berjihad. Di zaman Rasulullah, cara berjihad Rasulullah yaitu dengan berperang, memerdekakan budak. Nah,
di jalan Allah tetap enggak terombang-ambing, ya cara dengan memberi sedekah kepada orang yang lemah. Caranya, cara kita berihsan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Cara kita berbuat baik kepada fakir miskin dan yatim piatu itu ada 4 poinnya. Yaitu pertama, memberi makan kepada fakir miskin. Yang kedua, setiap kita muslim pasti pernah merasa lapar dan berkehendakan makanan setiap tahun kita berpuasa sebulan di bulan Ramadan lamanya. Yang ketiga, menyayangi anak yatim seperti kita menyayangi anak kita sendiri. Yang keempat, menunaikan zakat pada fakir miskin dan anak yatim pada bulan Ramadan. Yang pertama, cara kita berbuat baik kepada orang itu dengan cara memberi makan. Caranya mungkin dengan Jumat berkah, atau misalnya traktir teman, kalau misalnya temannya nggak ada bawa makan, ya berbagi. Cara yang pertama. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan. Maksudnya kita yang bercukupan tentang makanan, tentang rezeki. Kita mungkin jarang rasa bersyukur dan rasa terima kasih. Nah, cara kita merasakan itu ya dengan cara kita berbuat puasa di bulan Ramadan. Maksudnya kayak kita nih seharian nggak makan, terus tiba-tiba pas sholat maghrib kalian sudah buka. Nah, gimana nikmatnya setelah berbuka? Luar biasa kan? Nah, caranya seperti itu, cara yang bersyukur kepada makanan, cara kita bersyukur kepada makanan supaya kita tidak menyia-nyiakan makanan. Kayak kalau misalnya kita nggak pernah puasa di bulan Ramadan, pasti makanan yang kita makan tiap hari tuh mungkin ada rasa bosan atau rasa ngapain makan ini aja, nggak ada rasa bersyukurnya. Nah, di bulan Ramadan itu yang cara kita bersyukur tentang makanan, terus bersyukur gimana kita selama ini makan enak. Orang di luar sana makan ini susah, 1 kali sehari pun susah. Makanya dengan cara itu Allah menyuruh kita untuk selalu bersyukur tentang makanan, tentang rezeki, tentang kesehatan, tentang gimana kita bangun pagi kita bangun. Makanya kalau misalnya orang bangun pagi kan ucap paling dikit alhamdulillah. Kenapa? Mungkin kita nggak tahu, kita berniat besok aku bakal gini-gini, tapi kita nggak tahu tiba-tiba malamnya pas tidur aku meninggal. Makanya sebelum tidur kita berdoa, setelah tidur kita mengucap alhamdulillah karena merasa bersyukur. Yang ketiga, menyayangi anak yatim seperti kita menyayangi anak kita sendiri. Maksudnya anak yatim, gimana kita nih sebagai anak selama kecil, selama lahir, ada orang tua lengkap, tiba-tiba di pertengahan jalan orang tua kita meninggalkan kita. Gimana rasa sakitnya? Jadi sayangilah anak yatim itu seperti kita menyayangi anak kita sendiri. Jangan menghardik. Ini kebanyakan anak-anak SD, anak-anak sekarang, kalau misalnya anak itu nggak ada bapak pasti diejek. Dia nggak ada bapak, dia terus diejek. Dia nggak ada ibunya, nanti diejek lagi. Dia nggak ada bapak dan ibunya. Gimana rasanya dia bangkit ketika ditinggal oleh orang tuanya? Tiba-tiba ditinggal oleh orang tuanya, tiba-tiba dia hidup sendiri. Gimana rasanya? Kan ada yang ibunya melahirkan langsung meninggal pas melahirkan. Itu sakitnya luar biasa. Dia mencoba buat bangkit sendiri. Dia ada kadang iri sama teman ini, ibunya lengkap, bapaknya ada, tapi dia melihat dirinya ibunya udah nggak ada. Gimana dia sakitnya? Jadi kita sebagai orang yang masih orang tuanya lengkap, jangan kita tuh
teman kalian bahagia soalnya dia seharian gak ada makan. Dia bahagia. Apa yang kalian rasakan? Bahagia? Senang. Makanya ada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat ini nanti kalian bakal merasakan rasanya kayak gimana, banyak cinta dari Allah. Terus kayak misalnya kalau kalian sering membantu, tiba-tiba pas kalian lagi kesusahan pasti ada aja bantuan dari orang yang kita nggak kenal atau nggak terduga, pasti bakal ada. Karena apa? Kita nggak sadar kita sudah membantu orang, tapi suatu saat bantuan dari kita itu bakal berbalik lagi ke kita gitu. Itu tuh bakal bukan kita berbuat baik kepada orang itu bukan buat orang tapi buat kita sendiri gitu. Yang kedua, mempertebal keimanan dan ketakwaan. Kita nih udah sholat, sudah puasa, pasti ada aja yang kurang. Kadang iman kita gini goyah, misalnya kadang bisa nggak puasa, bisa kadang-kadang bisa nggak sholat. Cara kita melengkapi iman kita ya dengan cara kita berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada orang yang lemah. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa yang dermawan. Orang yang berbuat baik, orang yang selalu mengasih kebaikannya, rezekinya yang lebih ke orang lain, orang itu bakal terlihat dermawan. Dermawan itu dalam artian, oh dia ini dia ini baik loh, dia ini sering bantu orang, dia ini sering bagi-bagi rezeki dia kepada orang lain. Yang ketiga, yang keempat, meningkatkan rasa syukur dan ikhlas dalam diri. Jadi kita berbuat baik, kita memberi makan, memberi yang orang yang lemah, itu tuh meningkatkan rasa syukur kita. Rasa syukur itu dalam artian, oh kita sudah bersyukur nih, kita sudah makan, terus kita bagi ke orang lain rasa syukur kita, dan orang itu bakal berucap terima kasih, dan kita tuh apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan ikhlas dalam hati. Ikhlas dalam hati ya, rasa syukurnya. Jadi kayak bukan buat orang kita berbuat baik itu bukan buat orang, yang juga buat diri kita sendiri ya. Nah yang terakhir, manfaatnya sumber cinta dari Allah dan cinta dari sama manusia. Semakin kita berbuat baik ke orang, semakin kita memberi kepada orang, Allah bakal memudahkan rencana kita di dunia. Allah bakal ACC ke orang itu. Misalnya kayak kalian mau ujian, kalian sudah berbuat baik, kalian sudah memberi orang, memberi bantuan kepada orang, cinta dari Allah itu semakin nyata. Mungkin bukan dari keuangan, tapi dari kesehatan. Kalian bakal merasa sakit, terus selalu berbuat baik kepada orang. Nah, cinta sesama manusia ini dalam artian ini kalian mau berbuat baik, kalian bakal dipandang loh, oh dia ini baik nih, dia ini sering bantu nih, bakal dianggap oh dia ini baik. Beda kalau misalnya kalian sudah dicap dari awal sering ngejek lah, sering nakalin teman lah, kalian tuh bakal dipandang orang itu jelek loh. Kalau kalian dari awal kalian berkelakuan jelek. Tapi kalau misalnya kalian dari awal membantu teman, misalnya teman kesusahan atau kena musibah kalian bantu, bakal nanti tuh oh dia nih bu yang apa tuh punya ide, yaudah bantuin teman yang kena musibah, dia nih bu yang dia bakal mendapatkan cinta dari sesama manusia. Itu manfaatnya. Itu sedikit materi dari ibu. Ada yang bisa jelasin nggak materi yang sudah dijelasin ibu sedikit? Materi yang ibu sampaikan dari tadi ibu menjelaskan, ada yang bisa nggak mencontohkannya atau menyimpulkan materinya? Saya bu. Ya, apa? Jadi misalnya tempat saya memerlukan bantuan, contohnya pulpennya habis gitu pula. Jadi kan saya punya pulpen 2, saya berikan dia 1. Ya, contohnya gimana? Kayak gini, ini saya beri buat kamu. Ya. Ucapin apa? Terima kasih. Sama-sama.
mau. Nggak boleh. Coba di olahraga ini diduduki ya Ustaz. Yang lain kata-kata. Ada apa? Nah, habis oleh sudah ada satu yang menyontohkan, kalian ibu kasih tugas. Balik aja belum? Ya semuanya lah. Nggak punya pulpen, maka sudah dibantu oleh dapat kasih pulpen. Dapat kasih pulpenmu. Sudah. Ya, ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya. Tulislah. Ini apa? Rekam kan? Ini soalnya. Soalnya yang pertama, tuliskan surah Al-Ma'un ayat 1 dan 2. Yang kedua, tuliskan terjemah surah Al-Ma'un ayat 4. Yang ketiga, sebutkan contoh orang yang berbuat buruk kepada kaum yang lemah. Berbuat buruk, dia itu sudah kaum yang lemah, terus dia tetap berbuat buruk kepada orang itu. Contohnya apa? Ya, contohnya Seperti apa ya? kelakuannya seperti apa? Ini dia nih sudah nggak ada pulpen, sekalinya nggak ada nih temannya minjam pulpen itu masuk. Kalau nggak dia kesulitan. Yang keempat, sebutkan sifat yang mencerminkan surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Surah Al-Ma'un menjelaskan cara kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, kehidupan sehari-hari kita berbuat baiknya seperti apa? Yang keempat, berapa ayat yang ada dalam surah Al-Ma'un? Surah Al-Ma'un berapa ayat? Sama ini. Ada 5 soal. Sudah semua sudah jelaskan dari ibu. Berpanjang lebar menjelaskan dari ayat dari surah Al-Ma'un ayat 1 sampai berapa. Terus ibu jelaskan juga bagaimana berbuat buruk terhadap kaum yang lemah, bagaimana berbuat baik terhadap kaum yang lemah. Terus yang keempat itu mencerminkan Al-Ma'un dan kehidupan hari-hari. Cara kita berbuat baik. Ayo sudah? Sudah Bu. Sudah kumpul di depan. Ya Bu. Sudah semua. Jadi soalnya sudah ibu sedikit menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama, setiap berbuat baik pasti akan memberikan feedback. Feedback itu bukan balik ke kita. Yang baik sebaliknya, setiap yang terbuat yang buruk pasti akan kembali memberikan feedback yang buruk juga pula bagi si pelaku. Maksudnya kita berbuat baik kepada orang, apakah lo berbuat kena kita juga baiknya. Kita berbuat baik buruk kepada orang, kena kita juga buruknya. Dan juga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, menjadi orang-orang yang beruntung tentu saja harus bisa melakukan perbuatan yang senantiasa diridhoi Allah. Banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan, salah satunya adalah menyanjungi orang yang lemah. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini ada 3 poin. Demikian materi Ibu hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.